Saudara-saudara, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang overclock atau overclocking. Apakah overclock itu? Overclock adalah suatu tindakan untuk meningkatkan clock speed atau frekuensi dari suatu komponen hingga melebihi batas frekuensi atau clock speed normalnya, atau melebihi nilai clock speed atau frekuensi dari desain aslinya. Komponen-komponen komputer yang biasa di overclock antara lain mikroprosesor, pengolah grafis, memori utama atau yang orang umum mengenalnya dengan nama RAM, atau chipset not bright-nya. Apakah tujuan dari overclocking tadi? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dari komponen-komponen tersebut. Pada bahasan kali ini akan kita batasi pada overclock mikroprosesor. Pada sesi yang lalu, pada pembahasan tentang clock multiplier, telah dijelaskan beberapa cara mengoverclock mikroprosesor. Pada mikroprosesor yang clock multipliernya tidak dikunci, maka pelaksanaan overclocking ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan cara meningkatkan nilai dari clock multipliernya. Dan yang kedua, dengan cara meningkatkan base clock atau clock dasarnya yang biasa dikenal dengan nama BCLK. Dan yang ketiga, dengan cara meningkatkan clock multiplier dan base clock secara bersama-sama. Secara teknis, pelaksanaan overclocking ini dapat dilakukan melalui BIOS atau menggunakan software tertentu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan overclocking itu sendiri. Yang pertama, kisaran atau batas nilai overclock dari mikroprosesor tadi. Yakinkan dulu apakah mikroprosesor tersebut bisa di overclock atau tidak. Biasanya produsen mikroprosesor sudah memberikan informasi bahwa mikroprosesor tersebut bisa di overclock pada batas maksimal sekian. Seperti itu. Jangan coba-coba melebihi batas yang telah ditetapkan oleh pabrik pembuatnya tadi. Jika Anda mencoba melebihi batas tersebut, itu bisa membawa resiko. Antara lain, akan terjadi kerusakan secara permanen atau sistem komputer itu berjalan tidak normal. Bagaimana apabila informasi mengenai kisaran overclocking tadi tidak ada? Anda bisa melakukan uji coba sendiri, yaitu tingkatkan nilai frekuensi dari mikroprosesor tersebut sedikit demi sedikit. Misalnya, kalau standar aslinya adalah 3 GB, naikkan ke 3,1. Kalau masih bisa bekerja dengan normal, naikkan ke 3,2 GB. Kalau masih bisa bekerja dengan normal, naikkan lagi 3,3 misalnya. Kalau masih bisa normal lagi, naikkan lagi sampai 3,4 GHz. Ternyata pada frekuensi 3,4 GHz ini komputer sudah tidak stabil lagi dalam kerjanya. Ya sudah, turunkan lagi menjadi 3,3 tadi. Di sini artinya batas maksimal overclocking itu adalah 3,3 GHz tadi. Tentu di sini dengan batasan menggunakan teknik overclock yang Anda lakukan. Mungkin dengan teknik yang lain bisa melebihi nilai tersebut, atau mungkin pula malah lebih rendah dari nilai tersebut. Nah, hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah sistem pendingin. Ingatlah bahwa komputer atau mikroprosesor yang di overclock itu akan mengkonsumsi daya yang lebih tinggi dan akan mengeluarkan panas yang lebih tinggi. Temperatur dari mikroprosesor yang di overclock itu pasti akan meningkat.
Jagalah temperatur ini jangan sampai melebihi batas yang bisa ditoleransi. Jadi jangan melebihi batas temperatur maksimalnya. Kalau melebihi, seperti saya jelaskan tadi, bisa mengakibatkan komponen rusak secara permanen atau kerja komputer menjadi tidak stabil. Oleh sebab itu, sistem pendingin ini harus diperhatikan, dipilih yang memiliki kualitas yang bagus, yang mencukupi, yang memadai. Jika sistem pendingin yang lama sudah tidak bisa menjaga temperatur tadi, gantilah dengan sistem pendingin yang lebih bagus. Jadi di sini tindakan overclocking ini harus diikuti dengan tindakan penggantian dari sistem pendinginnya apabila diperlukan. Kecuali apabila sistem pendingin yang lama sudah memadai. Banyak sistem pendingin yang lebih baik ya sekarang ini, misalnya ada sistem pendingin cair atau sistem pendingin air dan seterusnya. Nah, hal ketiga yang harus diperhatikan adalah stabilitas, seperti yang saya jelaskan tadi, atau kemungkinan terjadinya kesalahan fungsional. Ingatlah, kalau Anda melakukan overclocking tanpa perhitungan, itu bisa mengakibatkan kesalahan fungsional dari komponen yang Anda overclock tadi, dan dapat mengakibatkan misalnya kerusakan data yang tak terdeteksi, atau akibat-akibat lain yang merugikan. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Masih banyak hal-hal lain yang harus diperhatikan. Sekarang, apakah keuntungan dari overclock itu sendiri? Keuntungan utamanya adalah mendapatkan kinerja dari komponen tadi yang lebih tinggi dari desain aslinya. Itu adalah keuntungan utama, yaitu mendapatkan kinerja yang lebih tinggi tadi. Ada kalanya semacam ini, seseorang memang sengaja membeli komputer-komputer kelas bawah, low end, mikroprosesornya low end, mungkin karena keterbatasan dana. Kemudian mikroprosesor tersebut di overclock dengan harapan bisa mendekati komputer-komputer yang harganya mahal atau mikroprosesor yang kelasnya lebih tinggi. Syukur kalau itu bisa malah menyamainya. Nah, dalam sisi ini tindakan overclock ini juga memberi keuntungan sendiri pada orang tersebut. Ada kalanya terjadi semacam ini, seseorang memiliki komputer yang sudah lama dipakai, kemudian dia membeli atau mendapatkan software baru, di mana software tersebut menghendaki spesifikasi mikroprosesor tertentu yang melebihi dari spesifikasi yang dia miliki. Maka si pemilik komputer tadi mencoba dengan cara mengoverclock. Kalau ternyata dengan cara overclock ini malah software tadi sudah bisa jalan, ya sudah, ini keuntungan tersendiri. Setidak-tidaknya mikroprosesor yang lama masih bisa dipakai sambil menunggu memiliki dana misalnya untuk membeli mikroprosesor seperti yang disyaratkan tadi. Lantas kerugiannya apa? Kerugiannya sebenarnya overclock itu cukup banyak. Yang pertama, tadi telah kita bahas, dapat mengakibatkan kerja komputer tidak stabil atau sistem komputer tidak stabil. Kemudian dapat memperpendek usia pakai atau masa pakai dari komponen yang di overclock tadi. Bahkan dapat mengakibatkan kerusakan permanen jika tidak hati-hati. Dan tindakan overclock ini akan mengkonsumsi daya yang lebih tinggi. Otomatis nanti biaya operasional juga akan lebih tinggi. Dan kadang dalam overclock ini perlu biaya tambahan, misalnya seperti tadi, terpaksa harus membeli kipas yang
lebih baru, atau heatsink yang lebih baru, atau sistem pendingin yang lebih baru. Nah, ini termasuk salah satu kerugian-kerugiannya. Ada kalanya karena tindakan overclocking ini diikuti oleh overclocking, mengakibatkan kipas yang ada di atas heatsink yang berfungsi untuk mendinginkan mikroprosesor menjadi berjalan lebih cepat sehingga terasa bising. Otomatis di sini pemakainya menjadi tidak nyaman. Nah, masih banyak kerugian-kerugian yang lainnya. Berikut ini saya berikan contoh-contoh atau informasi tentang overclock terhadap mikroprosesor masa kini, yaitu Core i7 dan Core i5. Namun sebelum ini kami sampaikan, perhatikan dulu penjelasan berikut ini. Perlu diketahui bahwa mikroprosesor Core i7 dan Core i5 memiliki mikroarsitektur dan desain yang berbeda dari mikroprosesor produk sebelumnya. Misalnya Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Pentium D, Pentium 4, dan lain-lainnya. Pada mikroprosesor Core i7 atau Core i5 ini, di dalamnya telah terintegrasi memori controller. Artinya, memori controller tersebut sudah dikemas menjadi satu di dalam kemasan mikroprosesor tersebut. Sedangkan pada mikroprosesor produk sebelumnya seperti Core 2 Duo, Core 2 Quad, dan lain-lainnya tadi, memori controller tidak terdapat di dalam mikroprosesor itu sendiri. Memori controller terdapat terpisah di luar mikroprosesor. Biasanya dikemas menjadi satu dengan chipset not bright yang ada pada motherboard. Sekarang, perhatikan bagan atau ilustrasi bagian-bagian penting dari mikroprosesor Core i7 ini. Saya berikan contoh mikroprosesor quad core, yaitu mikroprosesor Core i7 Bloomfield. Di dalam mikroprosesor tersebut terdapat bagian-bagian, antara lain bagian core-nya. Core itu di sini saya ilustrasikan terpisah semacam ini untuk memudahkan pengertian. Aslinya core-core ini terkemas menjadi satu. Bagian lainnya adalah uncore yang meliputi L3 case dan triple channel memory controller. Di dalam mikroprosesor ini sendiri juga ada bus yang akan menghubungkan ke memori utama. Dan juga terdapat bus yang akan menghubungkan mikroprosesor tersebut dengan chipset yang ada pada motherboard. Dalam kaitan ini, chipset untuk mikroprosesor Core i7 Bloomfield disebut dengan nama I/O Hub, yang merupakan kependekan dari Input Output Hub. Bus penghubung ini disebut dengan nama KPI. Kalau pada mikroprosesor produk sebelumnya seperti Core 2 Duo, Core 2 Quad, dan sebagainya, bus ini disebut dengan nama FSB. Namun dalam mikroprosesor Core i7 disebut dengan nama KPI. KPI ini memiliki teknologi yang lebih maju. Boleh dikatakan KPI ini pengganti dari FSB tadi. Masing-masing bagian ini memiliki frekuensi atau clock rate yang berbeda-beda, dan semua bagian ini mendapatkan suplai clock dari luar yang disebut clock dasar, base clock, clock eksternal, atau base clock tadi disingkat dengan singkatan BCLK. Besarnya frekuensi dari masing-masing bagian ini merupakan hasil perkalian dari base clock-nya ini dengan masing-masing multiplier dari bagian-bagian tadi. Sebagai contohnya, besarnya frekuensi KPI ini sangat bergantung pada perkalian BCLK dengan multiplier
dari GPI. Sedangkan besarnya frekuensi pada core mikroprosesor ini dapat diperoleh dari hasil perkalian BCLK dengan clock multiplier dari core itu sendiri. Demikian juga untuk bagian uncore dan memorinya. Pada mikroprosesor yang bagian core-nya, clock multiplier-nya tidak dikunci, maka overclocking dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan mengubah nilai clock multiplier-nya itu sendiri. Cara yang berikutnya dengan mengubah nilai BCLK-nya, dan cara yang berikutnya mengubah kedua-duanya. Perhatikan di sini, apabila yang diubah adalah clock multiplier-nya, maka yang akan berubah frekuensinya hanya core ini sendiri. Bagian-bagian yang lain tidak akan ikut berubah besar frekuensinya. Namun, apabila bagian BCLK-nya ini yang diubah nilainya, maka semua bagian ini akan terpengaruhi besar frekuensinya, masing-masing akan meningkat. Perhatikan di sini, apabila BCLK ini nilainya naik, tentu semua bagian akan naik, karena bagian ini akan dikalikan dengan multiplier dari masing-masing bagian tadi. Pada mikroprosesor yang clock multiplier-nya pada bagian core-nya ini dikunci, maka overclocking hanya bisa dilakukan dengan satu cara, yaitu mengubah nilai BCLK-nya. Karena clock multiplier-nya ini dikunci, nilainya pun tidak bisa diubah. Sebagai efeknya, untuk mikroprosesor yang clock multiplier-nya dikunci, pengubahan atau overclocking-nya bisa dilakukan dengan pengubahan BCLK. Akibatnya seluruh bagian ini juga akan berubah nilai frekuensinya, masing-masing akan meningkat. Teknik overclocking pada mikroprosesor Core i7 sedikit berbeda dengan mikroprosesor produk sebelumnya, seperti Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Pentium Dual Core, Pentium 4, dan lain-lainnya. Kali ini saya sajikan mikroprosesor quad core Core i7 920 Bloomfield. Mikroprosesor ini memiliki base clock 133 MHz, memiliki frekuensi core 2,667 GHz dengan multiplier 20 kali. Pada bagian uncore-nya memiliki frekuensi 2,133 GHz dengan multiplier 16 kali. Pada memorinya memiliki frekuensi 1,067 GHz dengan multiplier 8 kali. Sedangkan pada bagian GPI-nya memiliki frekuensi 2,4 GHz dengan multiplier 18 kali. Di sini saya tuliskan 4,8, ini merupakan nilai dari kecepatan transfernya, yaitu 4,8 giga transfer per detik. Mikroprosesor ini memiliki clock multiplier pada bagian core-nya yang terkunci, sehingga overclocking dengan cara mengubah clock multiplier-nya sangatlah tidak mungkin. Satu-satunya cara overclock hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai BCLK-nya. Dalam contoh ini, overclock dilakukan dengan meningkatkan nilai BCLK dari 133 menjadi 175 MHz. Akibatnya di sini seluruh bagian dari mikroprosesor tersebut meningkat frekuensinya. Pada bagian core-nya meningkat menjadi 3,5 GHz, pada bagian uncore-nya 2,8 GHz, dan seterusnya. Pada kondisi overclock semacam ini, komputer masih stabil dan voltase dari core dan uncore tetap dijaga pada nilai standarnya, yaitu 1,2 volt. Kemudian dilakukan overclock dengan cara yang kedua,
yaitu meningkatkan BCLK-nya tidak lagi 1,75 MHz tapi menjadi 190 MHz. Hasilnya diperoleh seperti terlihat pada layar Anda ini. Pada kondisi semacam ini, nilai dari voltase core-nya ditingkatkan dari standarnya 1,2 volt menjadi 1,35 volt. Hal yang demikian ini ternyata memberikan hasil yang lebih memuaskan dan komputer tetap dapat berjalan dengan stabil. Bisa kita ambil kesimpulan di sini, dalam teknik overclocking sebaiknya diikuti dengan overvolting. Overvolting itu sendiri adalah peningkatan voltase dari komponen yang di overclock tadi. Mengapa seperti ini? Patut dicatat bahwa komputer-komputer yang di overclock, yang clock rate-nya menjadi lebih tinggi, membutuhkan daya yang lebih tinggi. Konsumsi dayanya meningkat. Untuk mencukupi kebutuhan daya ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan voltase dari bagian yang di overclock tadi. Dengan demikian, kebutuhan daya tadi bisa tercukupi. Pada overclocking ini, keseluruhannya ini digunakan motherboard Asus P6T Deluxe, dan pada prakteknya secara teknis pengubahan dari nilai BCLK ini dilakukan melalui BIOS. Berikut ini saya sajikan teknik overclocking lainnya. Saya gunakan contoh mikroprosesor Core i7-965XE Bloomfield, di mana mikroprosesor ini adalah mikroprosesor tipe Extreme Edition yang clock multiplier pada bagian core-nya tidak terkunci. Dengan demikian, overclock dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti yang saya sebutkan tadi. Pada kasus ini, saya berikan contoh pengubahan overclock dengan cara mengubah nilai BCLK-nya sekaligus mengubah nilai multiplier-nya. Multiplier di sini saya tingkatkan menjadi 6 kali, dari 24 menjadi 30, sedangkan clock dasarnya dari 133 saya tingkatkan menjadi 140. Hasilnya diperoleh frekuensi dari core meningkat menjadi 4,2 GHz. Peningkatan yang sangat tajam dari nilai standarnya. Bagian-bagian yang lain pun menjadi ikut berubah. Dalam teknik overclock ini digunakan motherboard Intel DX5 8SO Smackover, dan voltase core atau V-core-nya ditingkatkan dari 1,2 volt menjadi 1,4 volt. Dalam teknik overclocking ini, untuk menjaga stabilitas dari temperatur mikroprosesor tersebut digunakan pendingin yang cukup memadai, yaitu Thermal Rate Ultra Extreme 1366 CPU Cooler, yang merupakan tipe pendingin cair atau pendingin air. Pada kondisi semacam ini, ternyata mikroprosesor atau komputer itu tetap dapat berjalan stabil. Anda telah mendengarkan dua buah contoh overclocking dari mikroprosesor Core i7. Contoh yang pertama tadi adalah overclocking dari mikroprosesor Core i7 yang clock multiplier pada bagian core-nya terkunci. Sedangkan contoh kedua tadi adalah contoh overclocking pada mikroprosesor Core i7 yang clock multipliernya pada bagian core-nya tidak terkunci. Kedua informasi tentang teknik overclocking tersebut saya ambilkan
dari hasil percobaan para overclocker berpengalaman kelas dunia. Nah, sekarang bagaimana overclocking pada mikroprosesor Core i5? Perlu diketahui bahwa mikroprosesor Core i5 memiliki desain yang sedikit berbeda dengan mikroprosesor Core i7. Jika pada mikroprosesor Core i7, seperti pada contoh tadi, terdapat memori controller yang telah terintegrasi di dalam kemasan mikroprosesor itu sendiri, maka dalam mikroprosesor Core i5 tidak hanya memori controller yang terintegrasi di dalam kemasan mikroprosesor tersebut, di dalamnya juga terintegrasi pengolah grafis atau GPU-nya, di mana pada mikroprosesor Core i7 pengolah grafis atau GPU tadi tidak terdapat pada mikroprosesor. Nah, berikut ini saya berikan contoh overclock pada mikroprosesor Core i5 Clocktail. Spesifikasi mikroprosesor Core i5 yang digunakan di sini adalah Core i5-661 Clocktail dengan menggunakan motherboard Intel DH55TC. Mikroprosesor ini memiliki base clock 133 MHz. Pada bagian core-nya memiliki frekuensi 3,333 GHz dengan multiplier 25 kali. Sedangkan pada bagian memorinya memiliki frekuensi 1,333 GHz dengan multiplier 10 kali. Karena mikroprosesor ini terkunci clock multipliernya, sehingga overclocking hanya dapat dilakukan dengan cara pengubahan base clocknya dari 133 MHz ditingkatkan menjadi 148 MHz. Hasilnya, frekuensi dari core mikroprosesor meningkat menjadi 3,7 GHz dan frekuensi dari memorinya meningkat menjadi 1480 GHz. Pada kondisi overclocking semacam ini, kerja komputer masih stabil. Sebelum saya akhiri pembahasan kita kali ini, perlu saya ingatkan kembali kepada saudara-saudara bahwa tindakan overclock dapat memperpendek usia pakai atau masa pakai dari komponen-komponen yang di overclock tadi. Bahkan dapat mengakibatkan komponen tersebut rusak secara permanen. Perlu pula dicatat bahwa tindakan overclock ini dapat mengakibatkan sistem komputer menjadi tidak stabil. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua.